Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumu'atan min sya'airil Islam wa faradaha ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam litakuna mukaffiratan lidzunubi wa mutahhiratan lil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji wajib kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita diberikan banyak sekali kenikmatan yang jika kita mencoba untuk menghitungnya pasti tidak akan mampu. Terutama kenikmatan yang paling besar yang bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan hingga detik ini, yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga tak lupa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga perjuangan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan kita selalu berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku khotib berwasiat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian, agar sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan keimanan dan ketakwaan ini merupakan bekal terbaik kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan menjadi orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan banyak sekali keuntungan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan-urusan kita. Yang misalnya ada permasalahan di keluarga, ada permasalahan di tempat kerjanya, ada permasalahan di sekolahnya, permasalahan dengan temannya, keluarganya, maka Allah akan berikan jalan-jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu mari kita laksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa sampai hari ini kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa disampaikan sampai tahun baru ini, tahun 2025, yang mana kita sudah melewati banyak hal di tahun 2024, baik sedihnya, senangnya, duka, sukanya. Semua hal itu harus kita syukuri, dan juga yang paling penting adalah mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya, yang mana dengan mengevaluasi ini kita dapat melihat ada kelebihan dan kekurangan, yang mana dengan kelebihan itu kita bisa pertahankan dan juga ditingkatkan kembali, dan dari kekurangannya kita harus belajar memperbaiki lagi ke depannya.
Hal yang paling penting dalam mengevaluasi diri kita, terutama halnya dalam ibadah. Karena esensinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, maka kita pelajari, maka kita nilai apakah kegiatan-kegiatan kita di 2024 ini semua selangkah demi langkahnya itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Ma'asyiral muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang kata memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok adalah menilai diri kita sebelum nantinya Allah yang akan menilai diri kita di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Hal ini guna melihat bagaimana, sudah sampai manakah kita mempersiapkan amal ibadah terbaik kita untuk menghadapi Allah, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tentu pernah mendengar perkataan bahwasanya kita harus bekerja keras untuk dunia ini, seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan kita harus bekerja keras dalam berbuat baik untuk perbekalan kita ke akhirat, seakan-akan kita akan mati esok hari. Dalam konteks Islam, kita diajarkan untuk memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, dan mengevaluasi diri kita. Jika kita mampu melakukan refleksi dan evaluasi tentang apa yang kita sudah lakukan di 2024 ini, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang cerdas. Dan adapun sebaliknya, jika kita tidak mampu bermuhasabah diri, merefleksikan diri, mengevaluasi diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang lemah. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-kayasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Lantas, bagaimanakah cara kita bermuhasabah yang sesuai dengan ketentuan Islam? Syekh Mula Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih menjelaskan bahwa muhasabah diri adalah mengevaluasi perbuatan, kondisi dan keadaan dan perkataannya selama di dunia. Jika baik, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan jika buruk, maka ia akan segera bertaubat, kemudian mengejar sesuatu yang telah luput darinya sebelum ia dievaluasi di yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Mula Al-Qari tadi, bermuhasabah itu tidak hanya sekedar mengingat keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan atau membayangkan dosa-dosa yang kita lakukan atau yang pernah terjadi, tapi lebih dari itu. Muhasabah harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar dosa-dosa kita selama hidup ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bermuhasabah, kita harus benar-benar memperhatikan setiap hal yang kita lakukan,
baik yang berbentuk perbuatan maupun ucapan, baik yang besar maupun yang terlihat kecil, baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan. Jangan hanya fokus pada perbuatan baik lalu melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan hanya menghitung amal soleh kita, tapi juga periksa dan evaluasi kualitas dari amal soleh yang kita lakukan. Apakah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ada tercampur dengan niat-niat yang lain? Teruslah menilai diri kita, mengevaluasi diri kita sebelum datangnya saatnya kita dinilai, dipertanyakan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cerdas menghisab diri di dunia, insya Allah hisab kita di akhirat nanti akan menjadi lebih ringan, sejalan dengan perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbari wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, setelah tadi kita mencoba untuk membahas tentang bermuhasabah diri, kita juga perlu untuk memplanning rencana kita ke depan. Di kalender Masehi kita sudah tahu, kita sudah menginjak di tahun baru 2025. Adapun di kalender Hijriah kita sedang menginjak di bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini, salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang mana sebentar lagi juga kita akan kedatangan tamu agung, kedatangan bulan yang mana menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan Islam, yaitu bulan Ramadan. Sungguhnya di bulan Ramadan itu terdapat event atau acara yang sangat besar, yang mana sebuah event atau acara yang besar ini tidak akan sukses melainkan adanya persiapan yang besar. Maka dari itu kita siapkan diri kita, kita coba tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita sampai hari di mana kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diperkenankan, selalu berbuat kebaikan, dan juga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu rencana yang kita lakukan ini hanya setitik dari keberhasilan. Semua keberhasilan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة